karena Pemda. Pemda berada oleh karena ada rakyat dan warga yang ada di daerah ini. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada mereka, Anies dulu menjanjikan hadirnya rumah susun sebagai tempat tinggal mereka, yang belakangan disebut sebagai Kampung Susun Bayam. Modernis, Sekda Baru DKI temukan kejanggalan Kampung Susun Bayam atas arahan PJ Heru, Sekda DKI sikap tangani ketidakbecusan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Ya, bukan cuma itu ya, penugasan kepada PT Jakpro oleh Anies untuk mengelola JIS, tim dan pengelolaan, tim tahu kan, tim Taman Ismail Marzuki, pengelolaan aset-aset Pemprov di Pulau Reklamasi misalnya, yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pejabat gubernur Pak Heru Budi dan juga DPRD. Karena potensi bocornya lumayan coy. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, tengah mengkaji penyelesaian permasalahan Kampung Susun Bayam yang menyebabkan 75 kepala keluarga korban terdampak proyek Stadion JIS menjadi terlantar. Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono mengatakan Kampung Susun Bayam saat ini tengah dalam pengkajian solusi, di mana penjabat Gubernur DKI Jakarta menginginkan untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kita saat ini masih dalam pembahasan dan mencari solusi yang baik, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan paling baik kepada masyarakat. Jelas Joko kepada awak media Kamis 2 Maret 2023. Joko juga menyampaikan bahwa besaran tarif sewa masih terus dikaji paralel dengan pengkajian subsidi untuk rusun Kampung Susun Bayam. Di lain pihak, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahan, mengatakan pembangunan Kampung Susun Bayam oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memiliki kesalahan konsep. Pembangunannya itu terlalu mewah dan bukan untuk kelas masyarakat yang terdampak akibat penggusuran JIS. Sehingga harganya jika dihitung berdasarkan nilai investasi dengan nilai kemampuan masyarakat, harganya tidak matching. Sehingga penggunaannya terkendala sampai saat ini. Sebagaimana diketahui, harga sewa Kampung Susun Bayam yang sudah diumumkan oleh Jakpro berkisar Rp700.000. Namun warga calon penghuni merasa keberatan karena berpenghasilan rendah. Warga meminta tarif sewa Kampung Susun Bayam diturunkan ke kisaran Rp150.000 atau disamakan dengan tarif Kampung Akuarium yang ditanggung oleh koperasi. Menanggapi hal tersebut, Manuara mendengar kabar bahwa bangunan Kampung Susun Bayam nantinya akan diserahkan kepada Dinas Perumahan. Namun sampai saat ini, Jakpro dan Dinas Perumahan dikabarkan belum menemukan titik temu. Turun tangannya Sekda DKI dalam menangani ketidakbecusan Jakpro dan Anies Baswedan ini tentu menampar telak muka Anies. Dengan arahan PJ Heru, Sekda DKI dengan sigap mencari solusi yang masih belum menemui titik terang sampai sekarang. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies menjadi momok dan beban bagi Pemprov DKI dan warga Kampung Bayam. Ketidakjelasan nasib warga Kampung Bayam kini memang semakin terkatung-katung. Setelah janji manis sang mantan gubernur seiman memperdaya mereka hingga merelakan rumah-rumah di Kampung Bayam digeser agar tanahnya bisa dibangun stadion megah. Nyatanya, warga Kampung Bayam pun tak kunjung mendapatkan ganti tempat tinggal. Padahal pada 18 Oktober 2022, Persaudaraan Warga Kampung Bayam atau PWKB meminta kepada Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat mulai menempati unit di Kampung Susun, karena ada beberapa yang terkena gusuran di sekitar rel. Permintaan tersebut direspon dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai yang pada substansinya menyatakan bahwa warga akan segera menghuni Kampung Susun Bayam. Namun tidak satupun warga yang mendapatkan rangkap dokumen kesepakatan tersebut sampai keberatan administratif diajukan. Apalagi Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta disebut hanya menebarkan janji palsu terkait penggusuran pembangunan stadion yang menjadi andalan era Anies Baswedan itu.
Saya menduga mungkin Anies sengaja meresmikan rusun tersebut supaya sepeninggal dirinya siapapun gubernur atau penjabat gubernur sementara akan kena getahnya dengan warisan masalah yang ditinggalkan oleh program yang belum siap huni itu. Dan terbuktikan kalau warga Kampung Bayam korban gusuran Stadion JIS menuntut PJ Heru agar segera memberikan kejelasan. Namun menanyakan hal ini kepada Anies rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Modiar, busuknya JIS Anies terungkap. Sumpah serapah Ahok benar-benar nyata. Salah satu yang dipermalukan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Kesempatan kali ini, tahu tidak, lagi-lagi ya, sumpah Ahok ini memakan korban. Termasuk di dalamnya Anies sendiri. Seorang aktivis media sosial John Sitorus yang hadir menonton Dewa 19 menulis 4 persoalan dengan JIS. Pertama-tama, sound systemnya jelek. Kedua, aksesibilitas transportasi umum. Ketiga, area parkir sedikit. Keempat, arah pintu keluar area stadion sangat terbatas. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mendadak mengungkit sumpah serapah Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat persidangan kasus penistaan agama yang membuatnya harus mendekam di penjara. Ia menyebut bahwa kali ini yang menjadi korban yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ahok ini pernah menyampaikan sebuah pesan, kurang lebih pesannya seperti ini. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, maka yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ujar pegiat media sosial Yusuf Muhammad menirukan perkataan Ahok dikutip Newsworthy dari kanal YouTube 2045 TV pada Sabtu 11 Februari 2023. Yusuf mengatakan sudah banyak orang yang dulunya memusuhi Ahok sekarang mengalami akibatnya, yaitu dipermalukan. Tidak diketahui apakah penyebab dipermalukannya orang-orang yang memusuhi Ahok diakibatkan karena sumpah Ahok atau bukan. Adapun salah satu orang yang dipermalukan adalah Anies Baswedan dengan terbongkarnya kebobrokan Jakarta International Stadium atau JIS belum lama ini. JIS yang menjadi venue konser pesta rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 justru mendapat banyak keluhan dari penonton. Diketahui Ahok pernah menyampaikan sumpah kepada orang-orang yang telah menzoliminya. Ia menyebut bila sampai di penjara dan dicurangi di pilkada, maka nantinya kezoliman itu akan dibalas oleh Allah. Seperti diketahui Ahok kalah di pilkada DKI pada 2017. Saat itu Ahok divonis sebagai penista agama dan kalah di pilkada. Meski bertubi-tubi mendapat perlakuan zolim, Ahok mengatakan semua kejahatan yang dialamatkan kepadanya akan dibalas oleh Tuhan. Ia pun mendoakan orang-orang yang telah mencelakakannya agar sadar dan bertobat. Menurut Ahok, orang yang telah menzoliminya sudah mendapatkan balasan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Jadi memang sesuai fakta yang ada tentang politik licik yang diungkapkan oleh Ahok memang benar adanya. Dan kejadian di JIS kemarin mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu dari gelombang karma yang cukup besar. Anies Baswedan pernah membiarkan pendukungnya menghancurkan Ahok lewat pilkada DKI Jakarta pada tahun 2016. Kalau bicara karma Ahok itu tidak ada, rasanya terlalu naif. Karma Ahok benar-benar ada. Mereka satu persatu dipermalukan oleh Tuhan lewat keadaan yang bisa kita lihat. Ahok sih memang sudah selesai dengan dirinya dan dengan orang lain, karena dia sudah mengampuni mereka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya masih ingin memberikan pembelajaran kepada orang-orang ini. Satu persatu dipermalukan pada waktu yang tepat berkali-kali. Tapi Anies dengan segala kepongahannya malah jualan kampanye.
Dengan membangun stadion penuh drama, akhirnya Anies jadi pecundang. Dia kena karma langsung dari Tuhan. Buktinya, JIS dicibir habis-habisan oleh warga DKI Jakarta sendiri. Makanya dari sini kita bisa belajar bahwa kalau karma itu bukan sekedar ilusi. Peristiwa di JIS ini memang hanya meruntuhkan satu narasi kalau Anies dijegal dan dizolimi. Hanya saja runtuhnya satu narasi cukup untuk mengatakan bahwa narasi Anies dijegal dan dizolimi adalah narasi yang mengada-ngada. Karena itulah pendukung Anies sebaiknya menghentikan narasi dijegal dan dizolimi. Mulai saja menyampaikan soal prestasi Anies. Tentu saja prestasi yang sesungguhnya bukan sekedar hoaks atau pujian lebay. Silahkan tunjukkan kalau memang ada. Bagaimana kalau menurut Anda?